Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Nur Fatimah dengan NIM 1182060060 dari kelas 5B, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Baik, di video kali ini kita akan melakukan praktikum, yaitu praktikum fisiologi tumbuhan secara online atau daring. Nah, untuk pembahasan materinya sendiri, yaitu yang akan dipraktikumkan, yaitu materi tentang osmosis. Jadi, untuk judul praktikum kita kali ini yaitu osmosis pada kentang. Nah, sebelumnya saya ingin membahas dulu apa itu osmosis secara singkat saja. Jadi, osmosis sendiri yaitu merupakan salah satu bagian dari transport pasif, di mana peristiwa osmosis ini merupakan peristiwa perpindahan zat pelarut dari yang berkonsentrasi rendah menuju ke konsentrasi tinggi melalui membran semipermeabel. Nah, itu yang dimaksud dengan osmosis. Lalu, apa sih tujuan praktikum kita kali ini? Jadi, tujuan praktikum osmosis pada kentang yang pertama, untuk merancang percobaan mengenai osmosis pada kentang. Yang kedua, mengobservasi rata-rata dari segi kuantitatif mengenai perubahan ukuran kentang. Yang ketiga, mengobservasi kondisi kentang secara kualitatif. Yang keempat, menganalisis baik dari segi kuantitatif maupun dari segi kualitatif. Dan yang terakhir yaitu menyimpulkan kegiatan praktikum ini. Nah, itu adalah beberapa tujuan praktikum kita pada kali ini. Lalu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan praktikum. Di antaranya yaitu variabel apa saja yang akan digunakan atau dibutuhkan pada praktikum kali ini. Jadi, ada beberapa variabel yang digunakan yaitu seperti variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Nah, adapun variabel bebas pada praktikum kali ini yaitu berupa perbedaan konsentrasi larutan yang digunakan. Adapun variabel kontrolnya yaitu kentang, dan variabel terikatnya merupakan perubahan panjang, lebar, tinggi pada kentang. Nah, itu beberapa variabel yang digunakan pada praktikum kita kali ini. Lalu, selain itu, ada juga beberapa alat dan bahan yang akan dibutuhkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini. Adapun alat yang dibutuhkan, yang pertama ada 8 buah gelas bening untuk menyimpan larutan. Lalu ada pisau untuk memotong dan mengupas kentang, ada gelas ukur untuk mengukur takaran air yang dibutuhkan, dan ada mistar untuk mengukur perubahan ukuran pada kentang. Adapun bahan yang digunakan yaitu kentang kukus dan kentang mentah, lalu ada gula pasir untuk membuat larutan sukrosa, air secukupnya untuk membuat larutan, dan tisu untuk membersihkan kentang, serta alat dan bahan lainnya. Nah, itu adalah beberapa bahan dan alat yang akan dibutuhkan untuk praktikum kali ini. Setelah itu, kita langsung lanjut aja yuk ke tahap selanjutnya, yaitu melakukan cara kerja praktikum pada kentang. Baik, untuk langkah pertama, setelah kentang mentah dan kentang kukus disiapkan, jangan lupa untuk mengupas terlebih dahulu kulit kentang tersebut hingga bersih. Lalu, potong kentang menjadi beberapa bagian dengan bentuk kotak-kotak ataupun dadu atau panjang dengan ukuran yang sama. Jadi harus dipastikan ukurannya sama ya. Lalu, langkah kedua, ukur panjang, tinggi, dan lebar kentang tersebut sehingga diketahui volume awal dari kentang tersebut. Jika sudah diukur, jangan lupa untuk mencatat hasilnya pada buku catatan agar tidak lupa. Dan pastikan kamu mengukur semua kentang yang telah dipotong agar memiliki ukuran yang sama. Langkah yang ketiga yaitu membuat larutan sukrosa 10% sebanyak 2 gelas. Larutan sukrosa ini dibuat dengan mencampurkan gula 10 gram yang ditambahkan dengan air 100 ml. Caranya,
Masukkan gula sebanyak 10 gram ke dalam cup, lalu campurkan dengan air yang telah diukur menggunakan gelas ukur sebanyak 100 ml. Setelah itu, jangan lupa untuk mengaduk agar larut. Langkah yang keempat yaitu membuat larutan sukrosa 20% sebanyak 2 gelas. Dengan cara mencampurkan gula pasir sebanyak 20 gram yang ditambahkan dengan 100 ml air. Lanjut ke tahapan yang selanjutnya yaitu langkah kelima, membuat larutan sukrosa 30% sebanyak 2 gelas. Caranya, masukkan gula sebanyak 30 gram ke dalam cup, lalu ditambahkan dengan air sebanyak 100 ml yang telah diukur menggunakan gelas ukur. Lalu masukkan ke dalam cup. Campurkan dengan gula tersebut, lalu aduk dengan sendok hingga larut. Lanjut ke langkah yang keenam, yaitu membuat larutan air biasa 100 ml sebanyak 2 gelas. Kita cukup memasukkan air ke dalam gelas ukur dan mengukur sebanyak 100 ml dan memasukkannya ke dalam gelas bening sebanyak 2 gelas. Lalu ke langkah yang selanjutnya yaitu langkah ketujuh, kita masukkan kentang yang telah dipotong tadi pada masing-masing gelas yang telah diberi tanda. Nah, kentang mentah ke 4 gelas pada masing-masing larutan yang telah disiapkan, dan begitu pula kentang yang telah dikukus dimasukkan ke 4 gelas pada masing-masing larutan yang telah disiapkan. Masukkan 3 potong kentang pada tiap-tiap gelasnya. Setelah itu diamkan selama 30 menit untuk melihat bagaimana hasilnya. Jika sudah 30 menit, silahkan diamati terlebih dahulu perubahan apa yang terjadi dari segi kualitatifnya, dari tekstur, warna, dan lainnya. Setelah itu, masukkan lagi ke dalam gelas kentang tersebut dan tunggu selama 60 menit. Melanjutkan waktu yang tadi untuk melihat hasil akhirnya. Setelah waktu 60 menit berakhir, kita ambil kembali kentang, lalu kita ukur masing-masing volume dari kentang-kentang tersebut dan lihat apa perbedaannya untuk menguji data kuantitatif dari percobaan ini. Baik, langsung saja kita ke hasil pengamatan dan pembahasan. Nah, di sini ada tabel hasil perubahan kuantitatif pada kentang mentah. Seperti yang kita ketahui terlebih dahulu, osmosis sendiri kan dapat didefinisikan sebagai perpindahan air dari konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi, di mana kentang sendiri bersifat hipotonik dan air gula bersifat hipertonik. Nah, dapat kita lihat di dalam hasil tabel pengamatan, baik pada kentang mentah maupun kentang kukus, rata-rata hasilnya itu kentang yang sudah dimasukkan ke dalam larutan sukrosa ternyata volumenya lebih kecil dibandingkan sebelum dimasukkan ke dalam larutan. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena cairan di dalam kentang tersebut berpindah keluar sel, sehingga menyebabkan kentang yang direndam di dalam air gula rata-rata mengalami perubahan menjadi lebih kecil. Sedangkan kentang yang direndam di dalam air tawar mengalami perubahan menjadi lebih besar. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena air tawar bersifat hipotonik, sehingga kentang yang direndam di dalam air tawar tersebut mengalami penambahan volume. Jadi kentang tersebut mengalami perubahan ukuran menjadi lebih besar. Karena seperti yang kita ketahui, dalam proses osmosis sendiri terdapat 3 keadaan, yaitu plasmolisis, turgid, dan normal. Jadi, jika kentang mengalami pengecilan ukuran seperti yang direndam di dalam larutan sukrosa, artinya proses tersebut disebut dengan plasmolisis. Sedangkan jika kentang berubah ukuran menjadi lebih besar, itu dinamakan dengan turgid. Sedangkan jika kentang tidak mengalami perubahan, dinamakan dengan normal. Sedangkan pada hasil kualitatifnya sendiri dapat kita lihat adanya perubahan warna dan tekstur.
Rata-rata kentang mentah yang dimasukkan ke dalam larutan sukrosa, baik itu 10%, 20%, maupun 30%, warnanya tetap kuning, namun agak kegelapan dengan tekstur yang sedikit lembek. Sedangkan untuk kentang kukus sendiri yang dimasukkan ke dalam larutan sukrosa 10%, 20%, dan 30%, rata-rata warnanya jadi sedikit memudar, kuning memudar. Selain itu juga teksturnya menjadi lembek atau lunak, mudah hancur. Nah, untuk kentang mentah sendiri yang dimasukkan ke dalam air, itu teksturnya tetap keras dan warnanya tetap kuning, cuma sedikit memudar. Sedangkan untuk kentang kukus yang dimasukkan ke dalam air itu teksturnya tetap lunak, sedikit lunak. Selain itu warnanya juga tetap kuning tetapi sedikit memudar. Nah, itu dia hasil pengamatan dan pembahasan pada osmosis kentang ini. Baik, maka praktikum ini dapat kita simpulkan dari hasil pengamatan terlihat bahwa terdapat perubahan baik volume maupun warna dan juga tekstur dari kentang yang kita uji. Selain itu juga kentang yang dimasukkan ke dalam larutan sukrosa rata-rata mengalami pengecilan ukuran dan pengurangan volume karena gula sendiri bersifat hipertonik, sedangkan kentang yang direndam di dalam air tawar mengalami pembesaran dan penambahan volume, yang artinya air tawar tersebut bersifat hipotonik. Nah, itulah kesimpulan praktikum kita kali ini. Sekian praktikum osmosis kentang pada kali ini, semoga dapat bermanfaat. Saya Lianur Fatima mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.